Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini saya bisa menyampaikan perkuliahan secara virtual melalui video ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa juga dalam keadaan sehat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Baiklah, para mahasiswa yang saya hormati, pada kesempatan perkuliahan pertama ini saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan terkait mata kuliah sejarah peradaban Islam. Namun sebelum itu tentu karena ini di awal pertemuan, saya akan sekedar memperkenalkan diri agar teman-teman kenal dengan saya, meskipun mungkin di area kampus barangkali sudah kenal dengan saya, tapi tidak salahnya untuk saya memperkenalkan kembali. Baiklah, untuk nama saya adalah Imam Faizin. Untuk riwayat pendidikan ada 3 pendidikan kuliah saya. Yang pertama S1 di UIN Sunan Kalijaga, kemudian S1 lagi di STAI Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian S2 di UIN Wali Songo. Kemudian penugasan saya adalah di STI di Pemalang, untuk home base-nya adalah Prodi PAI. Kemudian untuk terkait dengan kontak, barangkali teman-teman mahasiswa membutuhkan untuk perkuliahan kita, ya barangkali terkait dengan tugas dan yang lainnya, silakan nanti bisa menghubungi kontak nomor saya. Kemudian kalau mau silaturahim bisa ke alamat rumah saya. Kemudian alamat email juga saya tulis agar teman-teman nanti juga terkait dengan kebutuhan untuk mengirim tugas-tugas pekerjaan kita selama 1 semester ke depan. Baiklah teman-teman mahasiswa, ini sekedar perkenalan dari saya. Untuk selanjutnya langsung saja kita masuk ke materi perkuliahan hari ini, yaitu outline perkuliahan kita, yaitu mata kuliah sejarah peradaban Islam. Yang pertama terkait dengan deskripsi dari mata kuliah kita sejarah peradaban Islam. Jadi mata kuliah ini adalah bobotnya 2 SKS, kalau waktu perkuliahan berarti 100 menit. Kemudian mata kuliah ini termasuk mata kuliah dasar umum bagi mahasiswa di perguruan tinggi keagamaan Islam, baik negeri maupun swasta. Ada mata kuliah sejarah peradaban Islam. Tentu saja mata kuliah ini adalah mata kuliah yang termasuk dalam rumpun dirosah Islamiyah, dalam rumpun studi Islam yang mencakup pembahasan seputar sejarah keislaman, baik dari awal munculnya Islam, kemudian perkembangan, kejayaan, sampai juga ke masa-masa keruntuhan dari daulah-daulah atau kerajaan-kerajaan Islam. Nah, mata kuliah ini juga dibahas segala hal yang terjadi dalam periode atau masa-masa tersebut, dari sisi perkembangan Islam sebagai agama, kemudian kekuatan politik, perkembangan ilmu dan pengetahuan, sosial, ekonomi, dan berbagai fenomena-fenomena lain yang muncul di dalamnya. Oleh karena itu, dengan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan mengetahui sejarah peradaban Islam dari mulai periode klasik sampai periode modern. Dan tentu saja titik tekannya adalah pada pemahaman peradaban Islam, baik dari sisi sosial, politik, ekonomi, budaya, dan keilmuan yang berkembang pada masing-masing periode. Sehingga diharapkan mahasiswa dapat menambah keluasan wawasan, sikap inklusivisme dalam menghadapi keanekaragaman yang ada dalam realitas ajaran Islam. Ini yang kemudian diharapkan dari mata kuliah sejarah peradaban Islam. Kemudian capaian pembelajaran
mata kuliah peradaban Islam. Yang pertama yaitu mahasiswa memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang sejarah peradaban Islam. Yang kedua, mahasiswa memiliki keterampilan untuk mengembangkan, menerapkan, mengelola, dan menilai sumber belajar atau proses belajar atau nilai belajar atau sistem belajar yang berwawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan keislaman untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, mahasiswa memiliki sikap positif untuk mengembangkan, menerapkan, mengelola, dan menilai sumber belajar, proses belajar, dan sistem belajar yang berwawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan keislaman untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kemudian materi perkuliahan kita ada 14 kali pertemuan. Dari 14 kali pertemuan, hari ini saya sudah melakukan pertemuan yang pertama berupa kontrak perkuliahan. Berarti ada 13 kali pertemuan yang akan kita laksanakan ke depan. Dan ini adalah materi-materi yang nanti akan kita pelajari bersama, akan kita diskusikan bersama terkait dengan sejarah peradaban Islam. Yang nanti akan kita mulai dari hakikat sejarah peradaban Islam, kemudian dilanjut dengan peradaban Arab sebelum Islam, kemudian peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad, kemudian peradaban Islam masa Khulafaur Rasyidin, peradaban Islam masa Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, kemudian Islam di Andalusia Spanyol, kemudian Perang Salib, kemudian ada peradaban Islam di masa Daulah Fatimiyah, Ayyubiyah, dan Mamlukiyah, kemudian peradaban Islam pada masa 3 kerajaan besar, kemudian peradaban Islam di Indonesia, peradaban Islam di Jawa, dan peradaban pusat-pusat peradaban Islam di dunia. Kemudian teman-teman sekalian, adapun buku-buku referensi yang nanti dapat teman-teman baca untuk informasi, untuk pengetahuan terkait mata kuliah kita. Ini diantaranya ada bukunya Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, kemudian ada Samsul Munir Amin, Sejarah Peradaban Islam, ada Fatah Syukur, Sejarah Peradaban Islam, kemudian masih sama judulnya Sejarah Peradaban Islam, ya, karya Dedi Supriyadi, kemudian Sejarah Peradaban Islam Indonesia, Musyrifah Sunanto, ada Sejarah Peradaban Islam Susni Hala. Ya, ini juga adalah buku-buku yang lain, ya, Sejarah Peradaban Islam. Ya, ada Rizm Aizid, ada Rotul Suntiyah, ya, Sejarah Peradaban Islam, kemudian juga ada dari Din Muhammad Zakaria, Sejarah Peradaban Islam, Pra Kenabian hingga Islam di Indonesia. Ini juga buku-buku yang lain. Nanti silahkan teman-teman bisa mencari, ya, mengkoleksi referensi-referensi yang terkait dengan perkuliahan kita sebagai bahan nanti literatur, juga tugas-tugas mata kuliah kita ke depan. Baiklah, untuk selanjutnya terkait dengan strategi pembelajaran kita, nanti media kita menggunakan media online, ada Edilink, ada Zoom, ada Google Meet, ada PowerPoint, dan lain-lainnya. Nanti kalau ada kebutuhan kita juga bisa kuliah secara tatap muka, tinggal kita nanti melihat situasi dan kondisi saja. Kemudian proses pembelajaran kita yaitu ceramah, diskusi, sharing informasi, tanya jawab. Kemudian juga model pembelajarannya adalah student active learning, juga problem solving. Dan ini diantara adalah strategi pembelajaran kita yang tentu pembelajaran mahasiswa akan lebih dituntut untuk aktif, ya, student active learning. Jadi mahasiswa yang lebih aktif, mahasiswa yang nanti diharapkan aktif dalam berdiskusi terkait dengan mata kuliah sejarah peradaban Islam. Baik, teman-teman mahasiswa, untuk selanjutnya yaitu terkait dengan teknik penilaian. Ada 5 aspek yang dinilai, ya, dari mata kuliah sejarah peradaban Islam.
Yang pertama dari aspek presensi, kemudian keaktifan, ada tugas-tugas UTS dan UAS. Untuk presensi nanti bobotnya adalah 10%, keaktifan 10%, tugas-tugas 10%, UTS 30 dan UAS 40. Ya, ini adalah kriteria penilaiannya agar teman-teman bisa ya paling tidak mengetahui kebutuhan nilai untuk mata kuliah sejarah peradaban Islam. Nah, ini rinciannya teman-teman. Untuk kehadiran 10%, nah ini adalah ketentuannya. Jadi diharapkan mahasiswa masuk tepat waktu, kalaupun terlambat maksimal 15 menit. Ya, misalnya kita perkuliahan secara virtual menggunakan media Zoom, maka ketentuan misalnya saya masuk, ya maka maksimal 15 menit, ya itu teman-teman harus keterlambatannya 15 menit. Lebih dari itu dianggap bolos, ya. Nah, kecuali karena ada alasan yang dapat diterima. Nah, kemudian karena pertemuan kita adalah 14, maka nilai pertemuannya ya tentu dibagi 14, maka sekali pertemuan itu poinnya adalah 7,1. Ya. Nah, kemudian minimal mahasiswa mengikuti perkuliahan adalah 75%. Sehingga kalau dari 14 pertemuan, setidaknya mahasiswa harus mengikuti 10 kali pertemuan atau masuk. Sehingga teman-teman yang kurang dari 75% tentu tidak memenuhi aturan ketentuan akademik, sehingga secara aturan maka mahasiswa yang tidak memenuhi perkuliahan 75% dianggap gagal atau tidak lulus mata kuliah. Baik, kemudian terkait dengan keaktifan 10%, maka keaktifan yang di sini yang dimaksud adalah keterlibatan aktif mahasiswa dalam diskusi, ya baik bertanya, menyanggah, memberikan alternatif jawaban, mengoreksi jawaban dan lainnya. Tentu pertanyaan dan jawaban itu dinilai berdasarkan relevansinya dengan tema atau diskusi makalah pada sesi tersebut. Kemudian untuk tugas 10%, maka ini setiap kelompok nanti ada tugas makalah, sehingga harus menyiapkan makalah dan kemudian dipresentasikan di kelas. Dan penilaiannya didasarkan pada aspek baik penulisan maupun pada waktu presentasi. Kemudian ada UTS, ujian tengah semester, nanti dilaksanakan secara terjadwal. Kemudian ujian akhir semester yang bobotnya 40%. Nah, ini yang perlu diketahui oleh teman-teman, artinya karena sudah terjadwal oleh pusat ya, atau akademik, maka harus mengikuti semuanya. Tidak ada ujian susulan ya bagi yang tidak mengikuti karena keteledoran ya. Tetapi kalau ada alasan yang dapat diterima, tentu masih bisa mengikuti ujian susulan. Kemudian mahasiswa yang mencontek ataupun plagiasi ya tentu dibuktikan ya, oleh berita ujian, maka secara otomatis dinyatakan tidak lulus. Oke. Baik teman-teman mahasiswa, untuk selanjutnya ini adalah nilai akhir ya, baik angka, skala maupun huruf ya, yang nanti akan teman-teman mahasiswa dapatkan ya, mulai dari A, B plus B, C plus C, D plus D, dan E ya. Kemudian terkait dengan ketentuan penulisan makalah, jadi makalah nanti ada tugas makalah buat teman-teman, ada kriterianya. Yang pertama terkait dengan teknik tulisan, tentu kaidah penulisan makalah adalah kaidah penulisan karya tulis ilmiah, sehingga ada aturan bakunya. Untuk makalah sejarah peradaban Islam, saya memberikan ketentuan panjang tulisan minimal 10 halaman, tidak termasuk cover dan daftar pustaka. Ya, maka 10 halaman itu adalah bagian mulai pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Kemudian menggunakan kertas ukuran A4 dengan spasi 1,5.
menggunakan font Times New Roman 12, margin atas 4, bawah 3, kiri 4, dan kanan 3. Nah, tentu ini saya berlakukan agar teman-teman juga sudah mulai mengetahui ya, dan berlatih untuk mengerjakan karya tulis ilmiah yang sesuai dengan aturan, sehingga teman-teman nanti ketika pada waktunya mengerjakan tugas akhir juga sudah paham dengan ketentuan-ketentuan bakunya. Kemudian juga mencantumkan semua rujukan yang dipakai dengan menggunakan footnote. Ya, sekali lagi menggunakan model footnote dengan menyebut pengarang, judul buku, tempat penerbitan, lengkap nama judul tulisan, alamat website, dan tanggal, bulan, tahun akses. Ya. Kemudian isi tulisan ada cover, pendahuluan, ada pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka. Ya. Ini ya isi tulisan. Kemudian ini adalah penilaian untuk tugas makalah yang mulai dari kelengkapan isi, jelas, dan runtut, minimal 10 halaman isi sebagaimana ketentuan tadi. Kemudian minimal menggunakan 4 buku dan dirujuk secara proporsional, skornya 15. Kemudian teknik penulisan, footnote, dan penggunaan bahasa 10. Mempresentasikan makalahnya dengan baik, skornya 20. Kemudian memberikan tanggapan dan jawaban atas pertanyaan audiens, ini skornya 40. Ya, ini adalah kisi-kisi penilaian tugas makalah. Kemudian yang terakhir teman-teman, untuk perkuliahan sejarah peradaban Islam ada tata tertib yang harus teman-teman pahami, dimengerti bersama. Yang pertama, hadir kuliah tepat waktu, mengedepankan integritas. Yang kedua, aktif mengikuti semua kegiatan yang telah dirancang oleh dosen. Kemudian yang ketiga, aktif berdiskusi dan mengumpulkan tugas sesuai jadwal. 4, berinteraksi dengan dosen atau mahasiswa menunjukkan kecendekiaan. Yang kelima, berkomunikasi dengan dosen sekiranya berhalangan hadir. Yang keenam, menjunjung tinggi budaya akademik dan kode etik STIT Pemalang. Yang ketujuh, selalu semangat, antusias, dan bahagia menikmati proses kuliah. Demikian teman-teman mahasiswa STIT Pemalang untuk mengawali kuliah perdana mata kuliah sejarah peradaban Islam, dan untuk mengakhiri perkuliahan yang pertama ini saya ucapkan terima kasih untuk semua mahasiswa. Mudah-mudahan bisa memahami dari kontrak perkuliahan ini, dan untuk referensi-referensi buku yang telah tadi saya sebutkan, silahkan bisa mulai dicari ya, kalau perlu dikoleksi untuk pembelajaran sejarah peradaban Islam yang akan kita diskusikan, kita belajarkan bersama selama 1 semester ke depan. Demikian saya kira apa yang dapat saya sampaikan untuk mengawal perkuliahan kita. Mudah-mudahan semuanya tetap diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.